for something to have. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita insyaallah pada hari ini akan membahas seputar satu umat yang mungkin kita sudah tidak asing lagi, paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu umat Bani Israel. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perang Israel hari ini, cuma karena memang di dalam Al-Quran Allah bercerita cukup panjang dan berkali-kali berulang-ulang. Bahkan ada nama satu surat namanya Bani Israel, itu nama lain dari surat yang nomor 17, surat Al-Isra, atau juga nama lainnya adalah surat Bani Israel. Nah, kalau saya melakukan pencarian pakai komputer gitu kan, masukin kata Israel gitu ya, itu ternyata cukup banyak itu di dalam Al-Quran. Paling tidak tersebar sampai 41 ayat yang berbeda yang isinya itu ada kata-kata Israel. Banyak banget. Jadi maka kita jadikan judul kita ini adalah Bani Israel di dalam Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran sebegitunya menceritakan tentang Bani Israel ini? Pastinya kan di dalamnya ada banyak pelajaran yang harus kita ambil. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan kita baru saja ya menyelesaikan atau masih sebagiannya merayakan Maulid Nabi. Nah, salah satu agenda penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan meneruskan risalah para nabi dan rasul yang sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Nabi Muhammad ini adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang kita hafal sejak kecil Pak, cuma 25 ya kan. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh, Ibrahim dan seterusnya sampai 25. Sebenarnya sih kalau bicara nabi dan rasul lebih dari 25 ya. Dalam salah satu hadis disebutkan jumlahnya sampai 114.000 nabi dan rasul. Banyak Pak. Jadi kalau sebutin nama nabi dan rasul, kalau usah banyak-banyak kan 100.000 jadi yang gitu Pak. Banyak banget sebenarnya. Nah, dari kebanyakan nabi dan rasul yang diceritakan di Quran, yang namanya muncul itu Pak, cuma 25. Makanya kita kalau belajar di dalam Aqidatul Awam, saya dari kecil tuh Pak, madrasah suruh ngapain tuh? Adamu Idris Nuhuduma Sorewa Ibrahim Kulubut Tala Lutut wa Ismail Ishaq Gaza Ya'qub Yusuf wa Ayyub Gaza Su'aibu Harun wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Taba, terus sampai Isa wa Fatim Mundakariya 25 nabi dan rasul seperti urut. Nah itu Pak, itu yang namanya tertuang di dalam Al-Quran secara eksplisit. Ada banyak nabi dan rasul yang namanya nggak disebut, cuma diceritain aja. Contohnya Nabi Khidir. Tahu Nabi Khidir kan Pak ya? Nah itu ceritanya ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi kalau Anda kan baca surat Al-Kahfi itu kan ada cerita Nabi Musa dengan gurunya, itu kan Nabi Khidir. Masalahnya Pak, di situ nggak disebutin tuh namanya Nabi Khidir itu siapa? Cuman abdan min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Kalau kita buka tafsir itu maksudnya Nabi Khidir gitu kan. Jadi 25 nabi dan rasul ternyata
Dari sebagian besar 25 nama Nabi dan Rasul itu rata-rata kebanyakannya adalah Nabi dari Bani Israel. Jadi kalau kita sebut nama misalnya Nabi Yakub gitu Pak ya, Yakub itu Israel itu Pak. Nama aslinya Yakub, tapi nama panggilannya Israel. Karena Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya namanya Nabi Yusuf ya. Nah 12 inilah yang nantinya melahirkan keturunan-keturunan para Nabi dan Rasul berikutnya. Maka mereka itu disebut dengan Bani Yakub atau Bani Israel. Nah salah satunya ada yang Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sebenarnya adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya Yakub siapa Pak? Nabi Yakub bapaknya Ishak. Ya kan Ishak bapaknya Ibrahim. Gitu. Jadi dianya Nabi Yakubnya itu Nabi, punya anak Nabi, punya bapak Nabi, punya kakek Nabi juga. Gitu. Nah dibilang Bani Israel itu nama-nama anak-anaknya dia. Anak pertama bernama Yahuda. Nanti kalau kita kenal ada kaum Yahudi, nah ngambil dari nama anak pertama itu Yahuda. Nah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya 12 bersaudara itulah yang disebut dengan Bani Israel. Namanya ngambil dari situ, sumbernya ngambil dari situ. Cuman ke bawahnya Pak itu beribu-ribu nabi, beribu-ribu rasul yang kita kenal. Misalnya taruhlah 500 tahun kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa kakak beradik sama Nabi Harun ya. Terus nanti ada lagi nabi yang lain namanya Yeshua. Nah, terus ada lagi nama lain nanti 100 tahun kemudian ada Nabi Daud, punya anak Nabi Sulaiman. Jadi ada banyak nabi dan rasul yang namanya udah gak asing lagi di telinga kita Pak. Tapi ternyata mereka secara garis keturunan itu Bani Israel. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus terang di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Bani Israel ini memang umat yang dilebihkan dari umat yang lain. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kamu, dan salah satunya adalah ya aku lebihkan kamu dari umat yang lain. Nah dilebihkan itu dalam hal apa? Yang paling utama ya banyak banget nabinya, numpuk sampai mubazir Pak, kebanyakan nabi sono. Sebaliknya dari Nabi Ibrahim tadi kan ada anaknya sebenarnya dua Pak, Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan ada Nabi Ishak. Yang banyak nabi dari Ishak ya, Ishak punya anak Yakub. Nah di bawah Yakub namanya Bani Israel. Sedangkan dari Ismail kan nggak ada nabi Pak. Sampai 26 abad baru ada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Gara-gara Allah tidak pernah mengirim nabi atau rasul ke anak-anaknya Nabi Ismail ke bawah, mereka jadi ahli syirik. Mereka tidak percaya kepada rukun iman yang 6. Cuman percayanya satu doang, percaya Allah itu ada. Tapi kalau udah Allah itu menurunkan ayat suci, ya kitab-kitab suci, nggak percaya. Allah punya malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu, mereka nggak percaya. Allah memilih manusia terbaik sebagai nabi dan rasul utusan dari Allah, apalagi mereka nggak terima. Dan yang paling parah, orang Arab itu tidak percaya pada hari akhir. Mereka nggak percaya kiamat, nggak percaya orang kalau udah mati itu nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka nggak percaya. Nggak percaya adanya hisab, nggak percaya adanya surga dan neraka. Mereka bilang itu bohong. Orang kalau udah mati mati aja, ya udah jadi tanah, makan belatung, jadi tanah, selesai udah. Nggak ada itu yang namanya kehidupan setelah kematian. Jadi orang Arab ini Pak 26 abad nggak ketemu Nabi dan Rasul, masih bertuhan, tapi bertuhannya juga kacau. Ya dia bertuhan sama Allah, tapi sambil juga dia
nyembah-nyembah berhala, ya kan? Dikiranya kalau menyembah Allah langsung kurang kuat sinyalnya, mesti ada booster. Nah boosternya itu patung-patung itu kan. Kalau lewat patung lebih cepat, tapi kalau langsung susah sinyal. Padang pasir nggak ada sinyalnya. Jadi pakai boosternya adalah patung. Banyak patung dijual lagi. Ada 360 berhala di sekitaran Ka'bah itu. Nah sementara kalau yang Bani Israil, ini mereka beriman pada rukun iman yang 6, percaya apa malaikat. Bahkan yang menarik Pak, kita kan menghafal nama malaikat paling nggak 10 kan Pak ya? Jibril, apalagi Jibril, Mikail, Israfil, Israil gitu ya. Itu tuh Pak, nama malaikat yang 4 itu aja, itu nama Yahudi, nama Bani Israil. Jibril itu nama bahasa, dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya. Kalau orang barat, orang bule itu bilangnya Gabriel, ya kan? Mikail, Michael, ya kan? Israfil, Israel, itu nama-nama Yahudi. Nama-nama Nabi yang kita hafal Pak, Nabi Yusuf itu nama Yahudi. Di barat namanya Joseph, ya kan? Adiknya namanya Benjamin Franklin, gitu. Terus Ibrahim, Abraham, ya kan? Ishak, Isaac, gitu. Terus ada lagi Yakub, Jacob, gitu kan? Itu nama-nama Yahudi semua, termasuk Moses, termasuk David, termasuk Solomon, termasuk Zekaria, ya Zekari. Kemudian sampai Isa, Jesus Christ, gitu. Itu Nabi Bani Israel semua. Mereka percaya pada rukun iman yang 6 dan mereka menjalankan rukun Islam yang 5. Ada sholatnya Pak mereka, dan sholatnya itu wajib, memang kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ada puasanya juga Pak. Dan orang-orang Bani Israel itu puasanya tanggal 10 Muharram, hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Tanggal Firaun itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ada zakatnya, ada hajinya juga, hajinya ke Baitul Maqdis. Jadi Pak, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai orang Islam itu yang mereka, orang Yahudi, orang Yahudi, Bani Israel. Kalau disebut orang Islam itu siapa? Ya mereka, Islam itu. Orang beriman ya mereka, karena mereka adalah pengikut ajaran para Nabi Muhammad. Sedangkan yang di Mekah ini apa, yang di negeri Arab, kalau dibilang orang kafir, orang musyrik ya mereka. Ya sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang Bani Israel ini Pak, mereka itu kan nggak sependapat ya dengan orang Arab, perang tetap mereka. Orang Arab nggak terima. Jadi di mana ketemu Arab sama Bani Israel, ribut aja bawaannya. Ribut perang. Ternyata Pak, Bani Israel ini kalau urusan perang adu fisik emang mereka kurang. Kalau otak pinter, tapi kalau adu fisik kalah sama orang Arab. Orang Arab otak nggak terlalu banyak Pak, fisiknya dia, gitu kan? Fisik, sehingga akhirnya orang-orang Bani Israel ini menyerah, merasa kalah berhadapan dengan orang-orang Arab. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga akhirnya di tengah keputusasaan mereka itu, mereka tinggal di Madinah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, nyebarin akidah agama Samawi ini susah ternyata, khususnya kalau ngadepin orang Arab, kepalanya batu semua, batu karang, nggak bisa. Jadi ya Allah, Engkau akan mengutus Nabi yang terakhir, sebagaimana ada dalam kitab suci mereka, Taurat, Injil dan sebagainya. Mohon diturunkan Nabi terakhirnya orang Arab aja ya Allah. Biar kita yang berantem Arab lawan Arab. Kita nonton aja di sini. Soalnya kalau kita yang ngadepin kita udah kalah. Biar Arab sama Arab aja. Diterima Pak doanya. Doanya diterima. Allah mentakdirkan Nabi terakhir tidak dari Bani Israel, tapi dari Mekah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
putra terbaik dari suku terbaik dan kabilah terbaik. Dari sukunya Quraisy, kabilahnya dari Hashim. Orang yang terbaik Al-Amin. Logikanya Pak, kalau dia darahnya darah jin, udah gitu akhlaknya baik banget, seandainya dia menjelaskan bahwa setelah kehidupan ini nanti ya ada kiamat, ada dibangkitkan, ada surga, ada neraka dan sebagainya, harusnya orang Arab mau menerima. Kan yang ngomong orang Arab, orang paling mulia, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel siapa lo? Kacau aja di sini. Tapi yang ngomongnya orang Arab beneran, dari putra terbaik mereka. Ternyata Pak, seperti yang diramalkan, Arabnya nggak mau bahwa Nabi Muhammad dikumpulin kan, orang-orang Quraisy dikumpulin sama Nabi di depan Ka'bah. Nabi bilang, wahai Quraisy, kalian kenal saya, kalian kenal bapak saya, kalian keturunan saya, kalian memberi gelar saya Al-Amin, orang ini percaya. Apapun yang saya katakan pasti kalian percaya kan? Percaya. Saya coba tes di balik bukit-bukit Mekah ini. Kalau saya bilang sekarang ada beribu-ribu pasukan mau hancurkan Ka'bah kita sekarang, kalian percaya nggak? Percaya. Saya Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan Abraha, ya dulu kan waktu Nabi lahir ada Abraha tuh, sekarang Abraha kedua gitu misalnya, mau ngancurin Mekah, kalian percaya nggak sama saya? Percaya. Oke ya. Kabilah saya ini Nabi yang diutus oleh Allah. Allah menurunkan wahyu pada saya lewat Jibril membawa ayat suci Al-Quranul Karim. Saya adalah Nabi yang terakhir. Langsung Pak, pada buang muka, pada mudah, dijai pada perintah kata gitu. Pada buang muka, langsung pada musuhin Nabi Muhammad. Gitu. Padahal tulangnya Al-Amin. Kenapa? Palanya itu Pak sekeras batu karang gitu Pak. Nggak bisa terima. Soalnya bukan apa-apa. 26 abad dan ketemu Nabi dan Rasul. Nggak bisa. Malah dia bilang begini, kalau memang benar Allah itu mau ngomong sama kita, kenapa dia nggak menampakkan dirinya? Yang paling nggak setidak-tidaknya malaikatnya lah suruh tampil di atas langit Mekah itu Jibril ngomong, saya Jibril, saya utusan Allah, kan gitu harusnya. Orang semua iya, benar gitu, kan gitu harusnya. Kenapa Jibril ngasih ke ente? Lagian ente pertamanya manusia biasa, menikah, punya anak, makan, minum, jalan di pasar. Masa Tuhan utus manusia? Jelek amat, kalau urusan Tuhan udah dong gitu. Lagian Muhammad coba yang dipikirin, ini orang kalau pada mati, bapak itu meninggal, ya kakek itu meninggal, mana bisa orang kerja di tanah bisa hidup lagi? Ada aja begitu. Dan Muhammad kalau dia bisa hidup lagi, yang mana nggak ada buktinya, belum pernah ada seorang pun yang mati di antara kita yang bisa hidup lagi, mana? Nggak ada kan? Itu apa itu? Kiamat ya enggak lah, dari dulu nggak pernah kiamat, apaan urusannya? Padahal ayat-ayat Quran yang turun pertama kan dikit-dikit kiamat, dikit-dikit kiamat. Itu surat-surat pendek yang ada di juz amma kan? Apa tuh misalnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Itu kata mereka, goncang apaan? Kan ada yang goncang biasa aja. Gitu, nggak terima. Dari nggak terima itu Pak, sampai akhirnya ujung-ujungnya singkat cerita, Nabi Muhammad diusir Pak dari Mekah, hijrah, gitu kan? Nah, Nabi SAW itu sebenarnya nggak mau hijrah. Ngapain saya hijrah? Saya orang Mekah asli, ngapain saya hijrah? Cuman masalahnya gini Pak. Pamannya Nabi kan wafat, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu nggak terima juga dakwah Nabi Muhammad. Cuman ya sudahlah, biarin aja dia mau ngomong apa, biar dia anak kita juga, ponakan kita juga, jangan dia apa-apain. Awas saya ada apa-apain ponakan saya.
dipasang badan Pak. Kalau tanya, emang ente percaya apa yang dia bilang? Enggak, saya nggak percaya juga. Tapi jangan dia apa-apain biar ponakan saya, gitu. Jadi orang pada segan juga kalau mau ngapa-ngapain aku. Masalahnya Abu Thalib meninggal. Nah, adiknya Abu Thalib namanya Abu Lahab. Aman juga. Kata Abu Lahab, nah, betulan dia Abu Thalib mati. Nah, dia butuh aja. Apa pernah paman itu nyuruh bunuh, kumpulin semua pemuda Mekah, habisin kalau ini juga. Gitu. Nah dibocorin sama Jibril, kata Jibril, angkat kaki segera dari Mekah, karena nyawamu udah terancam. Mau lari kemana Pak? Orang seluruh negeri Arab tuh gak ada yang terima kan? Kami pernah ke Taif juga, moro-moro disambut, yang ada itu samping, ya kan? Pokoknya Nabi nggak bisa hijrah di negeri Arab karena semua negeri Arab itu gak ada yang suka dengan dakwah Nabi Muhammad yang membawa dakwah agama samawi. Yang bisa terima dakwah agama samawi itu cuma Bani Israil. Kebetulan mereka ada di Madinah. Jadi orang-orang Madinah ini Pak, Arab juga sih ya, itu udah banyak yang dipengaruhi sama orang Yahudi. Dibilangin ada nabi terakhir. Nah nanti kita akan bernabi ke dia. Lu pada ke Mekah di sono, cari itu nabinya, sekarang ada di Mekah, ajak kemari. Daripada dia di sono dia apa-apain, mendingan ayo kita bareng-bareng sama kita di sini. Bener Pak, orang Madinah berangkat ke Mekah musim haji, cari yang namanya Muhammad. Kamu lah, emang Nabi juga lagi di situ kan? Kamu langsung bilang, kami orang Madinah, ya Rasulullah, Anda adalah Nabi, kami akan masuk Islam. Nabi kaget Pak, tapi nggak pernah didakwahin, nggak pernah sampai perintah apa segala macam, ujuk-ujuk nih orang tiba-tiba mau masuk Islam. Kata Nabi, ente orang mana? Madinah. Kok bisa tahu saya Rasul dari mana? Orang Mekah nggak ada yang percaya, tiba-tiba ente percaya. Oh di sana ada orang-orang yang dari Israel. Mereka yang ngajari bahwa Allah itu di langit itu punya banyak malaikat dan mengutus para nabi dan rasul, menurunkan Taurat, Injil dan juga menurunkan Al-Quran. Dan nabi yang terakhirnya adalah Anda. Maka kami datang disuruh baca syahadat. Langsung Pak salaman namanya saudara lagi Rasulullah, bahasa juga ada Muhammad Rasulullah. Terus mereka bilang gini, wahai Rasulullah, negeri kami ini negeri yang aman. Di sana yang masuk Islam makin hari makin banyak, dan ada orang-orang Yahudi yang sangat menginginkan Anda hadir di Madinah. Kalau udah nggak kuat, kasih tahu kita aja, nanti kita siap. Setahun kemudian orang Madinah datang lagi Pak, udah ratusan jumlahnya daripada masuk Islam. Sambil bilang, ya Rasulullah, sudah saatnya Anda pindah ke Madinah. Ya benar. Setelah itu nggak lama Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Pak, Nabi disambut bukan hanya oleh Ansor yang Muslim, yang Yahudi juga pada membuka kedua tangannya. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bil Madinatil Munawwarah. Tolak al-badu alaina. Itu yang Yahudi menyambut kedatangannya. Karena sponsorshipnya Yahudi. Soalnya apa? Kita satu saja. Kita sama-sama beriman pada Allah, sama-sama beriman pada malaikat, beriman pada kitab suci, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada surga, neraka dan sebagainya. Sama-sama. Dan Anda adalah nabi terakhir, itu ada dalam kitab suci kami, ya kan? Sampai Nabi di Madinah tekan kontrak apa? Piagam Madinah. Seandainya Anda wahai Muhammad dimusuhi, diperangi oleh kaum Anda orang Arab, tenang, kita pasang badan, masuk Pak dalam perjanjian Piagam Madinah. Mereka bersama-sama menjaga Madinah dari serangan orang-orang Arab. Kenapa? Karena datangnya Nabi ke situ itu hasil doanya mereka. Ya Allah, ya turunkan Nabi terakhirnya di tengah orang Arab. Jadi orang Arab itu beneran ada di sini. Cuman habis juga Pak dihukumin di sana. Nah sekarang udah kita bantuin lah, siang nih orang Arab takutin gitu kan. Itu awal. Jadi kalau dibilang Yahudi atau Bani Israel dengan Nabi Muhammad hubungannya gimana? Di awal, mesra banget. Saking mesranya, boleh saya ceritain.
Nabi itu sholat, kan ada sholat lima waktu ya. Itu kiblat itu ke Baitul Maqdis loh, bukan ke Mekah. Itu Maqdis. Nabi puasanya bukan Ramadan awalnya, puasa Asyura sesuai dengan mereka. Bahkan ini yang jarang-jarang dibuka. Kan Nabi langsung jadi apa istilahnya, pemimpin Madinah. Saya pemimpin beliau ya yang diserahkan hukum. Kalau ada orang berselisih, ada orang katakanlah melakukan perbuatan kayak zina, pembunuhan apa segala macam, hakimnya itu Nabi Muhammad. Dan karena Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, beliau itu kalau memutuskan perkara harus ada dalilnya. Masalahnya Pak, dalilnya itu di Quran belum ada, ayat-ayat Al-Quran belum turun. Nah, ayat-ayat ini Taurat justru sudah banyak. Jadi Nabi, ya, beliau memutuskan perkara di Madinah pakai Taurat. Cuma ada kendala sedikit. Taurat itu bahasa Ibrani. Dan Nabi Muhammad ummi, tidak bisa bahasa Ibrani. Dia orang Arab. Nah, untuk itu kalau Nabi harus memutuskan perkara, dasar hukumnya firman Allah yang ada di Taurat. Cuman karena Nabi nggak paham bahasanya, Nabi panggil ahli Taurat yang ngerti bahasanya. Itu atas perintah Allah. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli Taurat kalau kamu nggak tahu isinya itu apa. Panggil. Ini ada orang mencuri begini, gimana hukumnya? Nah, si pendetanya Yahudi Taurat itu jelasin. Nih, begini, pakai baca bahasa Ibrani, baca gitu, tapi dia terjemahin bahasa Arab. Tapi itu hukumannya kayak gitu. Kenapa Nabi Muhammad menjadi hakim? Terus dasarnya bukan Quran, pakai Taurat. Pertama, Taurat itu firman Allah juga. Cuman turunnya lewat Nabi Musa. Sementara kenapa nggak pakai Quran? Ayatnya belum turun. Jadi ya pakai syariat dari Israel. Sampai di situ kita paham bahwa Yahudi, Nabi Israel dengan Nabi Muhammad itu satu server. Mereka itu Muslim, sebagaimana Nabi Muhammad Muslim, masih satu. Nah, kemudian baru muncul tragedinya. Tragedinya apa? Tragedinya gini. Nabi Muhammad kan Nabi terakhir, ya kan? Nggak mungkin dong sebagai Nabi terakhir wahyunya masih pakai wahyu yang bernama Nabi Musa. Sejadul banget, hidupnya tahun 1500 sebelum Masehi. Kalau dihitung kepada Nabi Muhammad itu ke Nabi Isa saja udah 600 tahun mundur. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa 1500. Berarti kan 2100 tahun. Masa Nabi terakhir buat apa jadi Nabi terakhir tapi hukum yang dipakai hukumnya Nabi Musa? Kan nggak matching. Makanya Allah menurunkan Al-Quran. Memang sih awalnya belum ada tuh hukum-hukum yang kayak gitu, tapi sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti mulailah turun ayat-ayat hukum yang kemudian apa yang ada di Taurat kemudian disempurnakan di Quran. Ada di Taurat, Quran juga turun sama, cuman plus penyempurnaan, plus penyempurnaan, plus penyempurnaan. Nah, ketika Allah turunkan ayat Quran yang menyempurnakan Taurat, ternyata penyempurnaannya itu Pak, itu sangat manusiawi, sangat user friendly. Saya kasih contoh Pak. Contohnya gini, di Taurat orang Yahudi kan ada hukum kisos. Orang membunuh nyawa orang lain, hukumannya apa? Bunuh juga. Ya kan, nyawa dibalas dengan nyawa. Mata dibikin buta, ngayang bikin buta pun buta hidup. Telinga dibalas telinga, hidung dibalas dengan hidung. Semua luka-luka dibalas. Itu Yahudi. Memang ada kisos. Nah, buat Nabi Muhammad ada kisos. Ayatnya tuh kita baca.
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Nah, tapi ada tambahan sih. Ini tambahannya nih yang orang Yahudi nggak punya. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min Allahi wa rahmah. Jadi gini Pak, yang ngebunuh harusnya dibunuh juga. Tapi kalau keluarga korban yang terbunuh bisa dinego, biar nggak usah menuntut balas kematian. Ya namanya nego Pak, adalah yang harus disetor itu, ya kan? Dan keluarga korban bersedia, aman Pak, nggak usah dikisos, cukup bayar denda aja. Itu di Yahudi nggak bisa begitu Pak, nyawa nggak ada yang namanya nego-negoan. Tapi Quran bilang faman ufiya lahu, siapa yang diberi maaf, ya udah fattiba'u ma'ruf, ikutin aja sesuai dengan yang ma'ruf. Berapa? Wani biro gitu Pak. Anak saudara membunuh anak saya punya hak untuk meminta dihukum kisah anak saudara dibunuh. Tapi karena saudara minta keringanan, ya udah anak saudara nggak usah dibunuh, tapi bayar saya uang muka berapa? 5M. Bayar Pak, 5M. Soalnya kalaupun saya bilang anak saudara harus dibunuh juga, emang anak saya bisa hidup lagi? Kan nggak bisa. Nah daripada cuma puas melihat pembunuhnya mati, di logikanya Pak, ini kan dapat 5M kalau ya kan? Nah, dapat 5M gede. Dan itu yang berlaku di tengah kampus ini. Yahudi bilang apaan kayak gitu, hukum bisa diajak main, minta nego dan sebagainya. Ya bisa, nyawa. Tapi kalau di dalam Islam sama nufialah, itu nego aja sama keluarga korban gitu. Dan itu yang terjadi di Saudi Arabia hampir 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang tahun 2011. Ada TKI kita orang Indonesia namanya Darsem, di Riyadh dia kerja, majikannya sama dia dibunuh. Tahu dia kenapa bisa membunuh majikan, kita nggak ngomongin itunya, tapi yang jelas dibawa pengadilan dan dia diancam kisos, diancam kisos, mau dibunuh juga, penggal malah. Cuman teman-temannya dan juga lawyer kita nego Pak ke keluarga, bagus lah negonya itu Pak. Akhirnya kata keluarga bilang ya udah kita ampunin, gak usah dipenggal kepalanya si Darsem, tapi lu bayar 5 miliar. Yang Pak Darsem 5 miliar, mendingan potongan di kepala saya ketahuan, mana ada 5 miliar. Tenang, maka waktu itu Pak di Indonesia tuh lagi demam Facebook. Cerita Darsem kayak gini, ada yang tulis di Facebook. Lalu kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia kan. Itu Pak sumbangan kemarin bertubi-tubi ya, solidaritas buat Darsem terkumpul Pak 5 miliar dari seluruh Indonesia, bawa di kasih ke Darsem, aman dulu. Kenapa? Ini 5M bayar dia sampai. Begitu Darsem mau bayar, keluar lagi pernyataan dari pihak keluarga korban, kami ampuni dan tidak usah bayar. Darsem pegang 5 miliar Pak, nggak usah bayar. Iya. Ini makan. Ini buat dia Pak. Buat dia. Kaya raya tuh Pak Darsem itu. Kepalanya hilang, malah dia jadi kaya raya, punya duit 5 miliar. Saweran orang se-Indonesia. Itu hanya ada dalam syariat Islam. Kalau syariat Yahudi nggak bisa begitu, nyawa. Jadi kata orang Yahudi di masa Nabi lah, enak nggak tuh begitu bisa ditawar-tawar. Kata Nabi, ya enak. Itulah gunanya saya diutus untuk menyempurnakan syariat, biar sangat manusiawi, biar humanis dan user friendly gitu. Dan itu bukan hanya satu kejadian, banyak. Saya contoh nih Pak, orang Yahudi itu kan diharamkan makan bangkai, darah, daging babi, itu haram buat mereka. Kita juga haram. Cuman kita ada terusannya, ayat ini surat Al-Maidah.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Nggak boleh ya makan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih untuk yang selain Allah itu kan nggak boleh. Sama nih di situ sama Yahudi. Tapi kata Allah terusannya, faman eضطر, siapa yang terpaksa harus makan yang haram juga tanpa dia berlebihan, ghairu 'adid wala baghin fala ithma alaihi, tidak mengapa dia makan. Saya kasih contoh ilustrasinya gini Pak. Ada pesawat jatuh nyungsep di padang pasir, pesawat hancur tapi orangnya masih hidup. Cuman yang di padang pasir Pak, nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan juga, pasir. Kecuali dia jatuhnya di hutan, bisa makan tumbuhan, bisa makan satwa liar. Kalau padang pasir nggak ada, ya kan? Ada bangkai. Nanti gimana Pak? Boleh nggak makan bangkai? Ya tergantung Pak. Kalau pilihannya makan tetap bisa hidup, atau nggak makan berarti mati. Pilihannya hidup atau mati Pak? Hidup. No. Itu faman turra ghairu baghin wala 'adin fala ithma alaih. Tapi di Yahudi nggak bisa begitu Pak. Kalau nggak ada makanan halal, mati aja. Itu disuruh mati aja, nggak boleh. Mutlak itu yang namanya haram tuh nggak boleh jadi berubah jadi halal, walaupun mubtor. Nah dalam Islam boleh, tapi dengan syarat apa? Ya setengah yang mungkin tuh. Jangan bilang, tapi ternyata enak juga ya. Tambah gitu. Nah itu nggak boleh Pak, tambah. Nggak boleh. Jadi sekedar dia menyambung hidup aja. Atau kalau ada yang halal selain babi gitu ya babinya halal ini, karena masih ada yang halal. Ini di tengah dia udah mau mati nih Pak, makan nggak ya? Pada pasir Pak, makan nggak ya? Kayak tiba-tiba saya mendengar suara somai, gitu kan? Nah itu Pak, babi haram. Kenapa? Ada tukang somai. Makan somai. Masalah itu tukang somainya bingung. Saya ini nggak habis somainya dari 2 tahun yang lalu. Saya begitu ingat aja masa lalu somai doang. Saya juga kelaparan juga. Ya nggak jadi makan somai. Kedua ada tuh tukang somai makan babi, ya kan? Artinya apa? Sesuatu yang haram memang haram. Tapi kalau sudah kotor terpaksa, lawannya cuma kalau nggak dimakan mati ya tidak boleh dimakan. Pakai Yahudi enak banget tuh bisa begitu, bisa meniru. Iyalah kata Nabi, ini bukan maunya saya, maunya Allah. Ente kalau pengen kayak gini, kemari aja login masuk Islam. Kata itu saya tetap pakai agama yang lama aja. Ya serah, lah itu hafidin sih sebenarnya. Dalam masalah sholat, Nabi Muhammad itu sholatnya dikasih keringanan banyak. Orang sholat bahkan wajib wudu. Yahudi itu ada sholatnya juga, ada wudhunya juga. Cuman kalau Nabi Muhammad mau wudhu nggak ada air, kalau tajidu ma'an, ya bang. Nah orang Yahudi nggak bisa. Kalau tajidu ma'an, ya nggak boleh sholat, nggak sholat masuk neraka. Gitu. Nggak sholat masuk neraka. Kalau di kita mau sholat nggak ada air, ayam. Dan asiknya lagi kata Nabi, waju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Seluruh tanah permukaan bumi ini adalah masjid. Jadi muslim itu Pak, kalau sholat di masjid dapat 27 derajat. Tapi kalaupun nggak ada masjid, dia sholat di mana itu di permukaan tanah itu semua adalah masjid. Lebih nggak bisa Pak. Dia kalau mau sholat harus cari rumah ibadah. Di luar rumah ibadah dia nggak bisa sholat. Nggak sah, nggak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ribet Pak, nggak bisa kemana-mana jadi kita harus cari tempat ibadah. Nah kalau nggak ada gimana? Nah yang ada ya nggak bisa. Jadi kan kaku, yang turun pada Nabi Musa itu kaku. Begini, pakainya katanya juga peka banget itu hukum yang Allah turunkan. Nah begitu turun pada Nabi Muhammad disempurnakan, penyempurnanya sesuai dengan ya kebutuhan manusia. Jadi ini adalah syariat yang ramah lingkungan, ramah untuk para pemeluknya, dan silahkan siapa aja umat terdahulu yang mana aja, nggak harus yang Arab, ayo pakai yang ini.
udah diskon gede-gedean. Asik Pak, diskon gede-gedean. Satu lagi nih Pak yang saya lupa. Ini, tadi kan saya bilang Bani Israel itu wajib juga puasa kan mereka. Tapi puasanya serem Pak. Puasanya tuh mulai dari, kalau kita kan dari subuh ya, dari azan subuh, sahur kan kita gitu ya. Mereka nggak ada sahur Pak. Soalnya puasanya bukan mulai pas subuh, bukan, pas maghrib. Jadi sehari semalam, pas maghrib itu buka, maka itu juga sahur. Begitu selesai buka, udah langsung puasa. Jadi nggak ada yang namanya sahur. Malam itu puasa Pak. Jadi puasa itu 24 jam. Boleh makannya sekali dong maghrib. Nah, masalahnya gini Pak, kalau ada yang pas maghrib, nggak ada yang bisa buat buka Pak. Lewat 2 hari 2 malam berpuasa. Itu kejadian di masa Nabi. Ada sahabat, dia petani kurma, seharian kerja di ladang. Begitu menjelang maghrib, wah, udah waktunya buka nih, gitu kan. Dia pulang ke rumah, terus rupanya bininya belum masak Pak. Udah ke rumah kan, kata bininya tenang, saya ke Indomaret sebentar. Belum ada Indomaret sih, apaan dia ada namanya, pokoknya dicari gitu kan. Taruh. Begitu dia pulang makanan, ya lakinya udah mau. Itu kalau dia tidur Pak, begitu melek langsung bagi puasa. Nah, hari kedua berat, pingsan Pak. Udah gak kuat, hari pertama aja udah gak kuat, sehari di Madinah nambah lagi hari kedua. Wah, repot gitu Pak. Berat banget puasa yang ikutin dia awal itu. Nah, yang satu lagi kisahnya Umar bin Khattab. Kalau Umar sih insya Allah puasa 2 hari itu kuat. Tapi dia bukan masalah itu dia. Kan dia buka puasa, buka gitu kan, makanlah apa segala macam. Buat puasa 24 jam lagi masih bisa. Cuman yang agak susah di Umar kan dia badannya kuat, ya kan. Maka sama bininya juga kuat ya. Susahnya nakannya sama bini itu. Kalau iman kuat, Imron yang susah juga. Nah, itu jadi bininya tuh hajar juga tuh Pak malam-malam. Padahal malam kan masih wajib puasa. Begitu udah selesai, Umar baru nangis-nangis. Loh, saya dikuasai sama setan gitu. Malam-malam bininya saya hajar juga gitu. Jadi Umar langsung nangis, datangin Nabi minta ampun. Terserah ya Rasulullah, saya mau diapain aja terserah, kata Umar begitu. Umar belum selesai ngomong, tiba-tiba Jibril datang bawa ayat. Itu yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 187. Bunyinya, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan buat kamu kalau malam hari jima dengan istrimu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu sudah berkhianat dengan dirimu. Fataba alaikum, tapi Allah sudah menerima taubatmu. Wa afa ankum, dan Allah sudah memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhun. Sekarang setubuh bilang mereka. Begitu bunyi ayatnya. Umar kira, begitu dengar, yes, gitu dengar. Pulang dia, dirinya nungguin. Dihukum apa Umar? Tidak, apa Nabi gitu. Nggak dihukum. Turun ayat barusan, bacain sama Umar. Pas sampai bagian fal'ana basyiruna, maka sekarang setujulah istrimu, kata dirimu. Udah nyok, terusin lagi. Itu canggih banget Pak ayat Quran itu, ya kan? Harusnya malam puasa, cuman begitu turun ayatnya udah malam masa puasa. Bahkan sampai subuh ya, cuma arti musyiyama ilail wala tubasyiruna wa antum aqimuna fil masajid, gitu kan. Terus disuruhnya puasa ya ketika terbit fajar, ya kan? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, bahkan disyariatkan kalau bisa sebelum fajar, sebelum subuh, lu makan dulu.
Tasahharu, makan sahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Dalam makan sahur ada keberkahan. Yahudi nggak ada makan sahur, orang dia mulainya habis maghrib langsung gitu. Jadi syariat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad di Al-Quran itu bertubi-tubi, brojol, semuanya itu gampang-gampang semua. Yahudinya kesel. Wah, curang banget Nabi Muhammad. Agama begitu aja langsung turunin dari berubah semua. Kata Nabi, saya mah agak curang, saya kan Nabi, ya kan? Apapun yang Allah perintahkan pada saya ikut, gitu. Jangan salahin saya. Iya sih. Jibril nih masalahnya nih, dia bawa ayat mulu itu Jibril Pak Muslim. Gitu. Allah kasih tahu, man kana aduwwan li Jibril wa Mikal fa innahu nazzala. Nah, siapa yang jadi musuh pada Jibril dan Mikail dan sebagainya, urusannya Allah. Ini nyalain siapa? Nyalain Allah. Ya udah salahin Allah. Nyalain Allah. Allah sih karena adil gitu. Ya Tuhan disalahin gitu kan. Nah dari situ Pak, sejak itu kemudian orang Yahudi udah mulai goyang. Yang tadinya mendukung Nabi Muhammad SAW, bukannya dia ikut, malah menentang. Itu Pak ceritanya. Tapi nggak semua Yahudi itu sih. Yahudi yang ikut ada. Namanya Abdullah bin Salam, namanya lagi siapa? Ka'ab al-Ahbar, namanya lagi beberapa lagi nama yang lain, termasuk salah satunya perempuan. Dia Yahudi, tapi dia menyatakan diri, kalau gitu saya login aja, saya masuk Islam, dan dinikahi oleh Nabi jadi ummul mukminin, namanya Sofia. Itu orang Yahudi, dinikahi sama Nabi. Yang masuk Islam ada, cuman memang kalau dibandingin yang nggak masuk Islam ya pastinya banyak yang enggak. Soalnya bukan apa-apa. Kalau ada yang masuk Islam dimusuhin sama Yahudi. Dulu ya, bukan dibantuin kita malah ikut Nabi Muhammad gitu. Nah kalau yang nyalinya rada gedean, kenapa? Emang kan di dalam kitab suci kita Nabi terakhir ini kita kesini juga kita yang sponsorin Nabi Muhammad. Kenapa jadi kita yang larang? Habisan dia begitu sih, agamanya itu jadi gampang banget dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, justru karena gampang itu saya mau pindah masuk Islam. Itu Pak, tapi dikit. Selebihnya pada nggak mau masuk Islam, takut sama yang ekstremis itu, sama yang terorisnya itu. Sebagian lagi nggak masuk Islam karena dia takut, ya kan kalau masuk Islam nanti dia apa-apain. Cuman mereka sama Nabi Muhammad tetap hormat, gitu, tetap Nabi. Tanya, lu masuk Islam ya? Wah, tapi kalau nggak muslim Nabi, ya gimana kan dia Nabi? Apa yang dia sampaikan semua jujur, baik, masa kita musuhan? Gitu kan. Jadi yang ini pecah tiga semua. Yang masuk Islam ada, tapi dikit. Yang nggak masuk Islam pecah dua. Yang pertama, yang nggak masuk Islam tapi sama Nabi baik, nggak ngeri muslim. Cuman yang ketiga nih mana? Emang dia kerok ya kan? Masuk Islam kagak, yang ada kasak kusuk di belakang. Salah satu yang paling ngeselin tuh Pak, kasak kusuknya gini Pak. Mereka kalau hadapan langsung sama Nabi, head to head nggak berani. Itu yang disebut dengan munafikin itu begitu, munafik mereka itu. Sebagiannya ada yang pura-pura masuk Islam, juga kalau kita kalau mengusir Nabi Muhammad nggak bisa kita head to head. Jadi caranya apa? Kita kasak kusuknya di belakang. Ada pun Nabi langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Nabi digituin kan udah kalau gitu ente Islam kan. Banyak tuh yang begitu, pura-pura masuk Islam. Tapi di dalam Pak, pura-pura itu kayak seperti itu, berkabir gitu. Nah ceritanya ini orang Yahudi, jadi pecah empat. Ada yang masuk Islam beneran, ada yang nggak masuk Islam tapi baik sama Nabi. Tapi ada yang kafir, cuman kafirnya udah dua. Ada yang pura-pura masuk Islam dan ada yang nggak mau masuk Islam. Jadi pecah empat Pak mereka. Susah juga ngadepin Yahudi Pak, karena banyak macam-macamnya. Kalau sama yang masuk Islam aman. Yang masuk Islam aman, yang nggak masuk Islam tapi baik aman.
Nah yang susah nih Pak, yang dua lagi nih, yang dia kafir pura-pura masuk Islam, itu Bang Muslim, yang disebut dengan kaum munafikin. Ada suratnya, surat Al-Munafiqun, ya kan? Nah, terus ada yang memang kafir beneran dari awal udah nggak masuk Islam, nggak pura-pura juga, tapi tetap dia nggak bisa head to head sama Nabi. Caranya apa? Caranya mereka datang ke Mekah, ngumpulin orang-orang Arab musyrikin Mekah, kasih duit. Perang lu Muhammad ini dibayarin. Banyak kan, bukan cuma nasi bungkus doang kok, semuanya banyak kan, ya kan? Cuman kata orang Arab, kita belum males pernah Muhammad 2 kali perang di dua itu kita menang kalah, mencapai doang, gitu. Kan udah perang Badar, perang Uhud. Kata Yahudi, ini ada duitnya nih, nggak cuma perang doang, ada duitnya. Dan kumpulin dah, kumpulin, pasukan cuma dapat 4.000. Kata mereka 4.000 mah kurang. Muhammad itu banyak tuh pengikutnya, kalau kita diadu 4.000 antum ini kita. Jadi berapa dong? Kayak Yahudi 10.000 dah, cari yang lagi. Cari. Yahudi Pak keliling ada pasir suku-suku yang anti-anti Nabi Muhammad itu dibayarin. Bayarin. Terkumpullah 10.000 pasukan. Arab semua, kafir semua, musyrikin semua, gedang semua mana Nabi. Madinah. Yang bayarin Yahudi. Cuma Yahudinya pura-pura. Di dalam aja dia, pura-pura. Yang bayarin Yahudi. Nah, singkat cerita, Nabi aman karena bikin parit dan sebagainya, dan terakhir kan Allah jauhkan badai gurun pasir ya, bukan mereka. Ceritanya Nabi pulang nih, sudah selesai, dulu pasukan sudah selesai. Begitu Nabi masuk ke rumah, Jibril datang, siapa suruh pulang? Lah, udah selesai kan perangnya, itu udah dihancurin Allah dengan badai gurun pasir. Belum, kata Jibril. Bohirnya itu belum ente tangkap. Bohir itu yang biayain itu, yang biayain. Siapa yang biayain kau? Yang Bani Quraisyah kejar tangkap, benar Pak? Kejar Nabi, mereka kabur ke kampung halamannya Bani Quraisyah. Mereka tuh punya benteng Pak, tuh punya bunker, benteng gede gitu kan. Masuk mereka kunci dari dalam, terus makanan tuh kan, dikepung sama Nabi. Kepung, lama-lama persediaan makannya habis. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, semua habis lepung gitu kan, blokade. Setelah beberapa hari ada mereka bendera putih merah. Kata Nabi, kalian pengkhianat, jadi kalian harus diadili secara militer, bikin pengadilan militer. Tapi angkat satu orang hakim yang masih saudaraan sama itu, putusin di situ. Kalian Yahudi Bani Quraisyah sudah menjadi pengkhianat negara. Hukuman buat kalian adalah disembelih. Satu orang satu disembelih. Tok. Sembelih Pak. 600 orang sembelih. Dari lubang sembelih diburin gitu. Dari lubang mati semua. Yahudi Bani Quraisyah. Biar jadi pelajaran buat Yahudi yang lain. Jangan ada yang jadi pengkhianat. Kemarin kita tanda tangan bareng di sini, ya kan? Piagam Madinah. Kenapa lu jadi tiba-tiba ngomporin orang Arab semuanya ke Madinah? Kalau Allah nggak kirim badai gurun pasir tuh, hancur nih kita. Gara-gara kalian, wah habis Pak. Tapi Yahudi masih ada Pak, ya kan? Karena masih ada bani-bani yang lain yang pada kabur-kabur tuh lari ke itu perkebunan kurma yang ada di dekat Madinah, yaitu di Khaybar. Nah, rupanya Pak, kebohiran mereka bisa ngasih duit banyak kebun kurma. Itu menghasilkan duit mana itu kebun kurma itu. Bisa bayarin semua musuh-musuh Nabi buat ngancurin Nabi itu dari situ. Makanya tahun ke-7 diserbu Pak, habis tuh Khaybar. Serbu. Kuasain kebun-kebun kurma semua, ya kan? Sejak itu Pak, Yahudi selesai. Duitnya nggak ada, proyeknya nggak ada. Mau ngapain, mau perang lawan Nabi Muhammad, beli kuda, beli senjata, beli apa semua, nggak ada duitnya diambil. Jadi rupanya secara brilian Nabi Muhammad bisa mematikan musuh-musuhnya itu dengan cara sumber-sumber keuangannya diambil, selesai.
masalah. Gitu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka akhirnya Yahudi atau Bani Israel itu terpecah menjadi 4 tadi. Ada yang masuk Islam, itu aman. Bahkan mereka banyak sumbangsinya dalam tafsir Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak kisah tentang Bani Israel. Karena mereka Bani Israel, begitu ayat itu turun, mereka langsung cerita panjang lebar. Oh iya, itu Nabi Yusuf, saudaranya namanya si ini cerita semua. Nabi Yusuf emaknya namanya Rahil. Wah, Nabi Musa bininya namanya Zipporah. Wah, cerita semua. Jadi kalau kita baca tafsir Al-Quran tentang Bani Israel, lengkap tuh ceritanya, karena yang mereka tadinya pada Yahudi masuk Islam, mereka tahu semua legenda-legenda kehidupan orang Yahudi diceritain Al-Quran dan dilengkapi oleh mereka. Nah, yang nggak masuk Islam tapi loyal sama Nabi itu dilindungi oleh Nabi, karena mereka itu secara kekuatan fisik lemah. Jadi mereka datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami nggak masuk Islam, tapi kami loyal kepada Anda. Bisa nggak Anda berikan kami perlindungan? Kata Nabi, oke, kamu saya lindungi. Berapa orang ya itu dilindungi oleh Nabi Yahudi, tapi dilindungi. Nah itulah Pak, yang kalau kita dengar ceritanya Nabi waktu wafat masih punya utang sama Yahudi, yang itu yang disebut dengan kafir tapi zimmi, kafir yang dalam perlindungan Nabi. Nah sisanya yang munafikin susah karena dia nyamar di orang Islam gitu ya. Sedangkan yang orang yang kafir yang musuhan banget itu udah pada musuh-musuh dari matiin di musuh berdarah. Jadi begitulah Bani Israel di masa Rasulullah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi dari Bani Israel yang dulunya adalah anak-anak Nabi dan Rasul, dan mereka lah yang bisa dikatakan orang beriman, sampai kemudian di zaman Nabi Muhammad mereka terpecah. Yang beriman ada, yang kafir ada, yang munafik ada, yang jadi kafir ini juga ada. Nah maka sekarang kalau kita memandang Bani Israel secara umum, ya di dalamnya wartawan tergantung, gitu kan. Ada yang demi yang harus kita lindungi ada, tapi yang munafikin juga ya ada juga. Yang kafir harfi yang harus disembelih itu ada juga. Tapi yang masuk Islam juga banyak juga. Kita tidak bisa mengeneralisasi mereka semua kafir semua itu atau harus dibunuh semua, bukan. Ada yang baik, ada yang masuk Islam dan seterusnya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah 1 jam saya ngomong tadi. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Mungkin ada mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita menyikapi kondisi saat ini pas topik yang disampaikan oleh Ustaz antara Palestina dan Israel sangat menarik, seperti untuk kita pertanyakan. Dan kali ini di ayat di surat Al-Baqarah ayat 83, di mana Bani Israel memang menentang perintah Allah. Seperti masalahnya dan seterusnya. Pada umumnya umat Islam, saya sendiri mungkin keterbatasan pengetahuan tentang sejarah Palestina maupun Yahudi dan Israel. Dengan kebiadaban orang Yahudi atau Bani Israel yang tadi tidak paham seperti disampaikan oleh Pak Ustaz, di mana Nabi Yakub juga namanya Israel. Sedangkan kita berdoa paling tidak tempatnya kita umat Islam di Indonesia khususnya dengan adanya Palestina yang sudah puluhan tahun oleh Bani Israel, kita berdoa melaknat orang Israel, sehingga kita menarik kesimpulan bahwa kita melaknat Nabi kita. Bagaimana menyikapi ini? Kita mendoakan Palestina, tapi kita tidak salah, ada kita berdosa. Mohon bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya justru ini uniknya Pak. Orang itu tuh nggak tahu Bani Israel itu siapa. Pokoknya Bani Israel kafir, pengik, najis, bunuh aja semua gitu. Padahal nggak juga. Kalau kita lihat sejarahnya, justru para nabi dan rasul itu Bani Israel itu. Kalaupun kita mau bilang yang kita doakan biar dia musnah, ya Allah habiskanlah, hancurkanlah tentara di mana di Israel yang membunuhi
kaum muslimin di Palestina, tentaranya gitu loh, ya kan, bukan Bani Israil gitu. Kenapa? Bani Israil itu nabi-nabi juga Bani Israil gitu kan. Kita nyebut nama Nabi Musa alaihi salam, nyebut nama siapa, Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam. Lah mereka semua Bani Israil. Kalau bilang hancurkan Bani Israil, kata Nabi Sulaiman, hampir lo kata dong, gua Bani Israil lo kirim angin lo, yang lo. Iya kan, orang Nabi Sulaiman yang ngomong bahasa Betawi Pak, jangan asal sebut Bani Israil, gua Bani Israil juga gitu Pak. Itu yang salah Pak. Tapi emang sering kejadian rancunya begitu Pak. Sama juga orang Israel juga gitu. Di Arab nih, kacaunya Arab gitu. Dan Arab aja gitu kan. Arab macam-macam. Ada Arab makhluk, ya kan. Ya cuma kan gitu. Jangan main Arab aja gitu. Jangan digeneralisasi. Kita harus tahu nih, yang mana yang sebenarnya musuh gitu kan. Kita nggak bisa generalisasi Pak. Sama kita sama Belanda, kan kita diserang sama Belanda. Ya kan, kita ngomong gitu, bahasa Belanda kafir gitu kan. Belanda yang baik ada nggak Pak? Ada, banyak, ya kan. Kalau yang sekarang Belanda baik-baik sama kita, ya kan. Orang Indonesia di Belanda yang pada kuliah, pada apa itu banyak Belanda. Yang kafir, nah Belanda yang dulu kemarin itu Pak, yang jadi yang budaya orang rakyat kita, iya itu Belanda yang kayak gitu. Nah kalau Belanda yang sekarang Pak, orang Belanda juga yang orang Islam Pak, Belanda semua, gitu kan. Dan di masa dulu juga ada tuh tokoh-tokoh pahlawan Belanda yang jadi pahlawan nasional. Siapa Pak? Enggak, orang Belanda. Atau nama Indonesia siapa? Hah? Murtaduli. Ada lagi siapa lagi? Bukan. Kalau dia sudah berkurangnya yang pemikirannya lah, gitu kan. Ada gitu orang Belanda yang ikut mendukung kemerdekaan Indonesia itu ada, nggak semuanya. Cuman kalau orang Indonesia ini secara umum dasar londo, gitu kan. Londo itu kan udah kafir semua, gitu kan. Atau kata Amin Arif yang pura-pura jadi apa? Jenderal Van der Scott gitu kan, gue orang ekstremis, gue bantuin si itu, gitu lah, kayak gitu kan. Ya padahal sekarang kalau kita ke Belanda, orang Belanda itu banyak banget mereka gitu. Jadi harus ya lebih bijak aja. Ya silakan. Kenapa Pak tidak dipakai itu utama bukan pakai Injil, tapi tidak ada. Jadi gini Pak, di Madinah saat itu yang ada tuh orang Yahudi. Sedangkan kalau orang Kristen itu nggak ada di Madinah Pak. Kristen itu adanya di Mekah. Ingat nggak Pak? Waktu Nabi turun dari Gua Hira ketakutan bilang Zamiluni, selimuti aku. Dibawa sama Khadijah ke rumah sepupunya seorang pendeta Kristen bernama Waraqah bin Naufal. Dia pendeta Kristen. Terus dia bilang, oh tenang Khadijah, itu yang turun makhluk itu namanya Namus Jibril. Dan dia, suamimu ini, dia adalah nabi yang terakhir. Saya baca di Injil. Nah, di Mekah itu Kristen banyak. Tapi kalau di Madinah yang banyak itu adalah Yahudi. Satu. Yang kedua, dibandingkan dengan Injil, yang lebih terjaga kitab sucinya itu Taurat. Karena orang Yahudi itu Pak nggak mau mendakwahkan agamanya ke bangsa yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Tak acak-acak lagi. Keturunan kita doang aja yang boleh, gitu Pak. Nah kalau Kristen Pak dari zaman Nabi Isa, Kristen itu dibawa ke Eropa. Di Eropa tuh berapa kali di situ? Tuhan yang ketiga lah, gitu ya, dan sebagainya. Permah, ya, lebih banyak berbagai macam apa namanya tambahan apa segala macam sehingga nggak ada hukum yang rinci. Kalau kita dengar, kita nonton Bapak dulu pasti nonton The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, itu tuh di Taurat Pak, bukan di Injil. Karena Nabi Isa itu nggak banyak bicara hukum sebenarnya di masa beliau. Nabi Isa kalau hukum tetap hukumnya pakai Taurat. Semua nabi dan rasul di Bani Israel berhukumnya dengan Taurat, bukan dengan Injil. Injil nggak ada isi hukumnya, tapi itu kitab sucinya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi Muhammad di Madinah, ya yang ada pertama orang Yahudi, yang kedua yang ada hukumnya itu yang Taurat itu. Dan secara jumlah Taurat itu lumayan besar juga, walaupun nggak sebesar Quran ya.
Jadi ada salah satu ulama bilang jumlah ayat-ayat di Taurat itu kira-kira setara dengan 7 surat paling panjang di Quran. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Sebanyak itulah kira-kira. Tapi kalau Quran lebih banyak lagi. Terusannya itu bahkan ada Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan seterusnya sampai 114 surat gitu kan. Nah, tapi yang namanya Taurat itu udah paling lengkap gitu. Sebelum turunnya Al-Quran, maka yang dipakai oleh para nabi dan rasul kan turunnya pada Nabi Musa. Tapi orang-orang di bawahnya Musa juga semua pakai Taurat. Mereka dapat kitab suci sedikit-sedikit saja, tapi kalau apa-apa ke Taurat, apa-apa ke Taurat gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun di awal ke Taurat dulu, ya kan? Ke Taurat dulu. Cuma ketika ada Muhammad diturunkan bertubi-tubi ayat yang berikutnya, Taurat keluar, udah nggak dipakai lagi. Gitu. Udah nggak bisa dipakai, yang dipakai hanya yang ada di Quran. Gitu. Baik, ada lagi apa? Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ata'na ar-rasula faghfir lana asy-syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا